Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Merancang dan Mengelola Saluran Pemasaran Terintegrasi. Saya selaku moderator, nama saya Citra Clara Agustin Lado, dan teman-teman saya bernama Aurelia Krista Eduk, Ermelinda Jelita, dan Maria Francisca Bulu. Langsung saja pada materi saluran pemasaran. Menurut Kotler, saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung atau terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Saluran pemasaran yang merupakan seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi, berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir. Yang berikut, arti penting saluran. Salah satu peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, tetapi mereka juga membentuk pasar. Yang berikut, perkembangan saluran. Perusahaan pertama-tama harus berpikir tentang pasar sasaran dan kemudian merancang rantai pemasokan di belakang titik itu. Pandangan ini disebut perencanaan rantai permintaan. Yang berikut, saluran hibrida. Perusahaan yang mengelola saluran hibrida harus memastikan bahwa saluran-saluran ini bekerja sama dengan baik dan menyesuaikan diri dengan cara pelaksanaan bisnis yang disukai setiap pelanggan sasaran. Memahami kebutuhan pelanggan. Seperti layaknya produk, adanya segmentasi dan pemasar yang menerapkan berbagai jenis saluran, harus disadari juga bahwa konsumen yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda selama proses pembelian. Periset Nunes dan Cespedes juga berpendapat bahwa di banyak pasar terdapat pembeli yang dibagi menjadi 4 kategori. Yang berikutnya, jaringan nilai. Pandangan yang lebih luas melihat bahwa perusahaan sebagai pusat jaringan nilai yaitu sebuah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk menyediakan, menambah, dan menghantarkan. Yang berikutnya, peran saluran pemasaran. Yang pertama, fungsi dan aliran saluran. Fungsi yang pertama yaitu mengumpulkan informasi tentang pelanggan potensial, mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi persuasif untuk mendorong pembelian, mencapai kesepakatan harga dan persyaratan lain sehingga transfer kepemilikan dapat dipengaruhi, memesan kepada produsen, mendapatkan dana untuk membiayai persediaan pada berbagai tingkat dalam saluran pemasaran, mengasumsikan risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran, menyediakan penyimpanan dan pergerakan dari produk fisik secara lancar, menyediakan tagihan untuk pembayaran pembeli melalui bank dan intuisi keuangan lainnya. Yang berikut, tingkat salurannya. Tingkat saluran adalah setiap lapisan perantara pemasaran yang melaksanakan semacam tugas dan membawa produk dan kepemilikannya lebih dekat pada pemilik akhir. Selanjutnya, keputusan rancangan saluran. Dalam keputusan rancangan saluran, terdapat 4 poin penting. Yang pertama, menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan. Pemasar harus memahami tingkat keluaran jasa yang diinginkan pelanggan sasaran yang mencakup. Yang pertama, ukuran lot. Yang kedua, waktu tunggu dan waktu pengiriman. Yang ketiga, kenyamanan ruang. Yang keempat, keragaman produk. Yang kelima, dukungan layanan. Selanjutnya, menentukan tujuan dan hambatan. Tujuan-tujuan saluran berbeda-beda sesuai dengan karakteristik produk. Rancangan saluran harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan berbagai jenis perantara yang berbeda. Rancangan saluran juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang luas. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif saluran utama. Suatu alternatif saluran digambarkan dalam 3 elemen, yaitu yang pertama, jenis perantara bisnis yang tersedia. Yang kedua, jumlah perantara yang diperlukan. Yang ketiga,
syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Poin yang keempat, mengevaluasi alternatif saluran utama. Masing-masing alternatif saluran perlu dievaluasi terhadap yang pertama, kriteria ekonominya, yang kedua, kriteria pengendalian, yang ketiga, kriteria adaptasi. Materi berikutnya, keputusan manajemen saluran. Dalam keputusan manajemen saluran, terdapat 4 poin penting juga. Yang pertama, memilih anggota saluran. Untuk memfasilitasi pemilihan anggota saluran, produsen harus menentukan karakteristik yang membedakan perantara yang lebih baik. Yang berikut, melatih dan memotivasi anggota saluran. Perusahaan-perusahaan perlu merencanakan dan melaksanakan program pelatihan yang cermat bagi perantara mereka. Poin yang berikut, mengevaluasi anggota saluran. Secara berkala, produsen harus mengevaluasi kinerja perantara berdasarkan standar yang ada. Poin yang keempat, memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran. Produsen harus selalu meninjau dan memodifikasi rancangan pengaturan salurannya. Integrasi dan sistem saluran terdiri dari dua, yaitu sistem pemasaran vertikal dan sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran vertikal, sistem ini mencakup produsen, pedagang grosir, dan pengecer yang bertindak sebagai satu sistem terpadu. Yang kedua, sistem pemasaran horizontal. Sistem ini terdiri dari dua atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Yang berikut, konflik kerjasama dan persaingan. Tidak peduli seberapa baik suatu saluran dirancang dan dikelola, konflik pasti akan tetap ada, karena kepentingan entitas bisnis tidak selalu selaras. Konflik saluran terjadi ketika suatu tindakan anggota saluran mencegah saluran lain dalam mencapai tujuannya. Berikutnya, praktek pemasaran e-commerce. E-commerce berarti bahwa perusahaan atau situs menawarkan untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara online. E-commerce selanjutnya menimbulkan e-purchasing dan e-marketing. Yang berikutnya itu perusahaan klik murni dan perusahaan Bataklik. Di sini perusahaan klik murni. Jenis perusahaan yang termasuk dalam klik murni yang pertama itu mesin pencari, penyedia layanan internet atau ISP, situs dagang, situs transaksi, situs konten, dan situs penggerak. Sedangkan perusahaan Bataklik adalah sebagian besar perusahaan menambahkan internet sebagai saluran distribusi. Namun, penambahan e-commerce menciptakan ancaman serangan balik dari pengecer, broker, agen, dan perantara lain. Sekian dan terima kasih.